menarik dan juga pastinya menginspirasi ya, yaitu meningkatkan daya saing siswa lewat kompetisi matematika. Dan ajang ini pastinya bukan hanya untuk mencari kemenangan ya, tetapi juga sarana untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, logika dan juga pastinya daya juang dari siswa ya, atau yang bersangkutan yang mengikuti lomba. Dan saya tidak sendiri di Studio Persatu, sudah hadir bersama-sama dengan saya ketiga narasumber kita ya. Kata orang tak kenal maka tak sayang, makanya kita kenalan dulu. Iya, ada ketiga narasumber kita yang luar biasa, yang cantik-cantik nih. Kalau pendengar mungkin mendengarkan suara ya. Dan juga kita ada live nanti di Facebook Pro1 RRI Manokwari. Kita sapa dulu nih. Kita sapa dan nanti mungkin mereka langsung memperkenalkan diri mereka ya. Ada Brigita Tunggadi ya. Ini Brigita ini sebagai pembuat soal kompetisi matematika 19 ya. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, saya panggilnya apa nih? Gita aja. Gita, oke. Ya, Gita mungkin bisa langsung memperkenalkan diri kepada pendengar, pemirsa juga, siapa sih seorang Brigita ini? Baik, perkenalkan saya Brigita Tunggadi, biasa disapa dengan Gita. Saya di sini sebagai perwakilan dari tim pembuat soal, khususnya dari jenjang SD. Ya, dari Unipa ya? Iya, dari Unipa, jurusan matematika. Iya, baik. Yang berikut ada Mas Yur Renita Damanik, Ketua Panitia Kompetisi Matematika 19. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Saya panggilnya apa nih? Biasa dipanggil Tiur. Saya sudah menduga pasti dipanggilnya Tiur. Sekali, Bu. Iya, bisa langsung memperkenalkan diri juga kepada pendengar. Perkenalkan, saya Mas Tiur Renita Damanik. Saya sebagai Ketua Kompetisi Matematika ke-19 tahun 2025. Di sini saya juga mewakili teman-teman untuk siaran dialog interaktif. Iya. Dan yang ketiga ada Karina Pravitasari, Sekretaris Panitia Kompetisi Matematika 19. Selamat pagi. Selamat pagi. Panggilannya siapa nih? Panggilannya Karin. Karin, oke, silakan Karin. Oke, baik. Halo para pendengar, perkenalkan saya Karina Pravitasari, biasa dipanggil Karin. Saya di sini sebagai Sekretaris Panitia Kompetisi Matematika ke-19 tahun 2025. Ya, baik. Pendengar, demikian perkenalan kita ya dengan ketiga narasumber kita. Ada Gita, ada Tiur dan juga ada Karin ya. Iya. Sebelum kita lanjut nih, kita berbicara soal matematika. Wah, biasanya orang kalau dengar matematika itu iya, biasanya kalau umpamanya anak-anak sekolah nih, kalau di hari Senin, wah ada pelajaran matematika nih hari Senin ya. Ada pro dan kontra, ada yang menyukai dan juga ada yang tidak menyukai. Hit. Iya, mungkin kita ke ketua panitia dulu nih. Iya, ketua panitia Tiur ya. Tiur, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi digelarnya kompetisi matematika ini dan bagaimana tujuannya dalam melaksanakan atau meningkatkan daya saing siswa? Baik, saya akan menjawab apa sih yang melatar belakangi kompetisi matematika ini dibuat. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kompetisi matematika ini merupakan kegiatan jurusan yang selalu diselenggarakan tiap tahunnya oleh jurusan matematika dan statistika, dibantu oleh himpunan jurusan matematika dan statistika atau yang biasa kami sebut itu Himasta. Yang melatar belakangi kami untuk membuat kegiatan ini itu karena kami ingin menumbuhkan semangat para siswa agar mereka tahu bahwa matematika itu sangat menyenangkan, sangat asik, makanya terbentuklah kompetisi matematika. Jadi matematika ini bukan sebagai momok yang menakutkan ya? Bukan, Ibu. Kalau telah lebih dalam pastinya mengasihkan ya, mengenakan ya. Mengasihkan. Iya, dan pastinya untuk proses kesiapan kegiatan ini, apakah mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan lomba dan juga mungkin sudah diinformasikan lewat pengumuman di RRI juga ya. Mungkin dari Tiur bisa jelaskan
bisa memberitahukan kepada kami bagaimana proses persiapannya. Baik, untuk persiapannya kami akan infokan juga bahwasannya hari ini tanggal 4 November 2025 akan ditutup pendaftaran kompetisi matematika. Pendaftaran bisa melalui link yang telah kami sediakan atau bisa langsung chat pada info flyer yang telah kami berikan. Untuk biaya pendaftaran kami kenakan per siswa 35.000 dan kegiatan akan dilakukan di Aula FMIPA Unipa. Iya, berarti sudah ada terjaring ya, sudah ada yang mendaftar ya? Sudah sangat banyak sekolah peserta yang telah mendaftarkan ke kompetisi matematika kami ini. Oke, iya baik. Selanjutnya kita ke pembuat soal nih. Wah, kalau pembuat soal berarti master nih. Iya, ke Gita ya. Gita nih sebagai pembuat soal nih. Seperti apa kriteria soal yang dibuat tentunya agar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa sekaligus apakah soal itu menantang daya pikir mereka? Kalau dari SD sendiri kurang lebih kami menyesuaikan dengan silabus. Silabus itu seperti materi-materi dari mereka dari SD. Kemudian untuk kompetisi kali ini agak sedikit berbeda dari SD karena mungkin babak finalnya agak tidak mengikuti silabus. Jadi ada kayak semacam tes kecepatan dan kemampuan berpikir anak sehingga membuat kompetisi itu lebih bervariasi lagi dari sebelum-sebelumnya. Iya, kenapa disebut kompetisi 19? Karena ini sudah yang ke-19 kalinya kompetisi. Sudah ke-19 kalinya, luar biasa ya. Dan tiap tahunnya ada ya? Iya, betul. Iya, dan mungkin tiap tahunnya berganti panitia juga. Betul, Ibu. Dan mungkin dari kita sendiri baru kali ini ya? Iya, jadi baru pembuat kali soal. Betul. Nah, untuk membuat soal ini apakah sendiri atau ada timnya? Ada tim, jadi saya dengan beberapa teman, kemudian ada tim jurinya juga dari dosen. Kebetulan saya dapat 3 dosen untuk tim juri. Kami sama-sama membuat soal, kemudian akan dikoreksi lagi untuk tim juri, baru soalnya dibentuk. Ini untuk tingkat sekolah dasar? Iya, betul Ibu. Berarti perlombaan kompetisi matematika ini untuk tingkat sekolah dasar ya? Ada SMP, ada SMA, juga? Tapi tim pembawa soalnya juga beda Ibu, beda-beda. Oh iya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Gita dengan silabus itu ya. Iya betul Ibu. Oke. Iya, baik kita ke Karin ini. Iya, Karin sebagai sekretaris ya. Untuk Karin ya, bagaimana langkah-langkah yang disiapkan atau agar panitia bisa memastikan kompetisi ini bisa berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak peserta? Baik, kalau untuk yang kami persiapkan saat ini kami bahkan bisa berkeliling untuk mengantarkan undangan secara langsung. Berarti jemput bola ya? Iya, kalau undangan kita sudah di awal sudah mengirimkan. Lalu jika target peserta yang kami tetapkan masih kami anggap kurang, kami akan melakukan lagi jemput bola. Jadi kami mendatangi sekolah-sekolah kembali untuk apakah ada yang ingin mendaftar. Jika ada yang ingin mendaftar, kami bisa bantu sekaligus di tempat untuk membantu mereka mendaftar dengan lebih mudah. Ini ditargetkan berapa persen? Kan sebagai sekretaris pastinya lebih ke datanya ya. Benar. Bisa mencapai berapa persen ya? Atau sampai saat ini sudah berapa persen? Ini hari terakhir ya? Iya, ini hari terakhir. Kalau saat ini sudah melebihi dari target peserta kami. Wow, sekitar berapa tuh kalau bisa diinfokan? Kalau sekarang ada 400 lebih. Wah. Ya sekitar 400 ini dibagi berapa sesi atau untuk lombanya nih? Kalau untuk babak penyisihan, mereka akan sekaligus di satu tempat dan akan mengerjakan secara bersamaan. Berarti 400 siswa dilaksanakan satu hari ya untuk semuanya, untuk babak benar. penyisihan ya. Untuk babak penyisihan satu hari. Ini di Aula Unipa pastinya ya? Atau di mana nih? Kami masih merancang di Aula FMIPA Unipa ya. Kami akan menyesuaikan lagi untuk tempatnya dan kami akan menginformasikan lebih lanjut untuk tempatnya kembali. Karena ini kan kapasitasnya luar biasa ya, 400 siswa nih. Berarti antusias mereka luar biasa ya. Benar sekali. Kan biasanya orang tuh kalau kompetisi itu kalau ada lomba nyanyi ya, lomba baca puisi, tapi ini lomba matematika loh. Iya. Dan sejauh ini kesiapan dari panitia juga sudah
istilahnya sudah siap berapa persen gitu ya? Iya benar. Dan ini juga melibatkan teman-teman lain atau juga para dosen pastinya ya? Iya, melibatkan dosen juga. Dan mereka antusias juga untuk membantu ya? Iya. Apakah dari fakultas lain juga ikut membantu? Dari fakultas lain mungkin tidak Ibu, karena saat ini hanya di fakultas MIPA aja. Oh, fakultas MIPA aja ya. Oke, luar biasa. Ya, pendengar masih dalam dialog interaktif untuk edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung bisa tanya-tanya ketiga narasumber kita ya di 08 29971011 atau di 0823 1176 1145. Ya, kita kembali lagi ke laptop. Kita kembali lagi ke ketua panitia. Oke, Tiur ini untuk persiapan lomba tadi sudah disampaikan, tadi juga sudah ketua sampaikan dan juga dari sekretaris dan juga dari pembuat soal. Intinya semuanya sudah siap ya. Nah, untuk ketua panitia atau untuk Gita nih, seperti apa nih tantangan terbesarnya dalam menyusun soal, dalam menyusun persiapan ini, bukan soal ya. Nanti kalau soal itu dari yang pembuat soal ya. Mungkin ada kendala-kendala di mana dalam mempersiapkan kompetisi ini. Mungkin dari salah satunya tadi masih dipersiapkan tempatnya ya. Benar Ibu. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita. Tantangan terbesar kami itu mungkin apa ya, kalau dibilang tantangan terbesarnya tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar dikarenakan kebetulan HMJ kami, Himasta kami sangat bisa diajak kerjasama, jadi kami dapat membangun kompetisi ini dengan baik. Kalaupun terkendala, kami hanya terkendala mungkin di bagian untuk pengumpulan dananya. Tapi akhirnya karena kerjasama kami, dananya dapat terkumpul dengan baik juga. Iya. Dan untuk ketua panitia juga setelah beberapa kali pelaksanaan sampai ini kompetisi ke-19 ya. Apakah terlihat peningkatan kualitas minat siswa? Mungkin dari tahun kemarin berapa, terus kan ini bisa dilihat nih frekuensinya atau bisa dilihat minat dari siswa yang mungkin kemarin cuma sekian, sekarang mungkin tambah membeludak ya. Oke. Kalau kita melihat peningkatannya cukup meningkat dan banyak. Kebetulan juga kami di sini setiap sekolah kami batasi untuk pendaftarannya. Jadi masing-masing sekolah, untuk sekolah dasar kami membatasi per sekolah itu 7 siswa, SMP sendiri 10 siswa, dan SMA sendiri ada SMA, SMK itu ada 10 siswa juga. Nah, banyak guru-guru, banyak para sekolah yang ingin kami itu membukanya lebih. Jadi lebih dari 10 siswa dan 7 peserta. Jadi kalau kita lihat sekarang ini peningkatannya cukup luar biasa dan semangat dari sekolah-sekolah dan para siswa itu sangat luar biasa karena mereka berbondong-bondong untuk mengikuti ajang kompetisi matematika ini. Oh, berarti ada perbedaan ya dari tahun-tahun kemarin ya? Iya, benar sekali. Luar biasa. Sekarang bisa mencapai 400-an ya? Berarti hari ini terakhir jam berapa nih ditutup? Nah, untuk penutupan akan kami tutup di pukul 00 WIB hari ini, dan tanggal 5 Novembernya kami akan melangsungkan technical meeting. Berarti besok ya? 5 November technical meeting, terus pelaksanaan lombanya di tanggal 12 dan 13 November pada hari Rabu dan Kamis. Berarti masih ada beberapa waktu ke depan ya. Mereka lebih mempersiapkan diri. Siapa tahu sebentar malam sebelum jam 12 ya. 12 malam ya? Iya, benar sekali. Siapa tahu dari 400 naik lagi ya. Iya. Biasanya seperti itu. Dan ini pastinya panitia juga harus antisipasi nih. Iya, benar sekali. Dari 400 siapa tahu jadi ke 800, siapa tahu ke 1000, iya kan? Apakah ini menjangkau seputaran Papua Barat aja, seputaran Manokwari aja, atau dari luar juga ada, misalnya dari SP mungkin? Iya, jadi ada ya? Ada juga dari SP, dari Mansel. Sidey. Oh, Sidey ya? Iya, itu juga ada yang mendaftarkan. Ini jemput bola kah atau undangan ya? Jadi pertama itu kami akan mengantarkan undangan terlebih dahulu agar sekolah-sekolah juga tahu kami memiliki kegiatan kompetisi matematika. Setelah itu jika tidak biasanya sekolah itu langsung antusias, mereka langsung mendaftarkan siswa-siswanya. Tapi jika
peserta yang kami targetkan belum memenuhi, kami akan jemput bola. Tapi puji Tuhannya tahun ini kami tidak jemput bola karena sekolah-sekolah pada antusias semua untuk mendaftarkan secara langsung, mau melalui kami ataupun melalui link yang telah kami sediakan. Berarti luar biasa ya. Benar saya. Antusias mereka ya. Biasa. Iya. Dan sekarang kita ke pembuat soal nih untuk Gita sendiri, untuk kompetisi matematika ini bagaimana, mungkin ada metode atau melihat karakter dari siswa-siswi prospek ke depannya kalau belajar matematika seperti apa nih? Ini kan secara tidak langsung buat yang mencintai pelajaran yang satu ini kan nanti ke depannya nanti kalian akan begini kan? Kalau dari saya sendiri dari tim pembuat soal SD, jadi kami babak penyisian itu tes tertulis, tapi pada saat babak semifinal dan final itu akan ada sedikit games. Jadi games ya, biar nggak dia, jenuh ya. Iya betul. Jadi kita membuat matematika itu semenyenangkan mungkin. Bagaimana mereka menyukai matematika itu dengan games itu. Jadi tidak monoton dengan tulis mencakar tidak gitu. Iya. Jadi mungkin kalau untuk kedepannya mungkin barangkali dengan hal-hal seperti itu membuat matematika, bagaimana kita berpikir matematika itu menyenangkan dengan kita membuat caranya kita sendiri untuk matematika itu menyenangkan gitu Ibu. Iya. Oh ya, betul. Harus ada trik-trik nih. Iya, betul Ibu. Iya, 1 tambah 1 orang tahu 2. Tapi bagaimana kita memodifikasi tetap kedua, tapi ada cara-caranya nih, biar menarik ya. Iya, baik. Ke Karin ini, sejauh mana respon dari sekolah-sekolah yang mengikuti ini? Tadi sudah disampaikan juga antusias mereka ya. Benar Ibu. Respon yang seperti apa Ibu? Respon ketika mereka mendapatkan undangan seperti atau informasi seperti ini ya. Ya, mereka benar sangat antusias. Mereka biasanya kan akan langsung, kalau sudah ada siswa-siswanya, mereka akan langsung mendaftar. Tapi ada beberapa sekolah yang melaksanakan seleksi. Jadi mungkin akan butuh beberapa waktu sehingga untuk mereka mendaftar, Ibu. Iya. Dan untuk proses kegiatan ini dan sisi administrasinya juga koordinasi dengan panitia sudah berjalan baik ya? Benar, berjalan baik. Berarti istilahnya sudah siap untuk menggelar acara ini ya, menggelar kompetisi ini. Kalau dari persiapannya sudah siap Ibu, tinggal untuk di hari pelaksanaannya nanti. Ya, mungkin ada kendala-kendala seperti dari apa? Persiapannya Ibu. Mungkin ya kendala-kendala ada hal-hal yang tidak terduga, mungkin yang tadi keantusiasan untuk sekolah-sekolah ini yang sehingga pesertanya bisa melebihi dari target peserta kami. Karena itu kami masih mendiskusikan lagi untuk tempatnya, apakah di aula FMIPA atau di aula utama Unipa. Nanti kami akan menginformasikan lagi untuk ke sekolah-sekolahnya tersebut. Jadi untuk persiapan-persiapan lain untuk saat ini masih berjalan dengan baik. Untuk mungkin kami berharap agar sehingga hari H masih tetap berjalan dengan lancar untuk persiapannya. Iya, berarti langkah-langkah itu sudah diantisipasi ya? Iya, benar. Dengan target yang akhirnya dari mungkin perkiraan dari panitia mungkin cuma sekian, ternyata melebihi dari apa yang sebenarnya ini bukan sesuatu tantangan juga sih sebenarnya, malahan sesuatu yang luar biasa karena antusias mereka luar biasa untuk kegiatan kompetisi ini. Iya, benar Ibu. Ya, dan ini sampai Hamin berapa nih sampai bisa tahu tempatnya di mana gitu? Mungkin ada nanti mungkin dengan panitia. Setelah technical meeting bisa kami langsung informasikan karena untuk saat ini peserta yang terdaftar masih belum tetap karena belum tutup pendaftarannya. Ini mereka mendaftar secara online atau langsung ke tempat, ke sana? Secara online Ibu, tapi kalau misalnya kita jemput bola bisa langsung ke kami, tapi kalau saat ini bisa menghubungi secara online kalau misalnya ada yang bingung, atau bisa langsung melalui link pendaftaran yang ada di flyer. Oh ya, oke. Kita ke Tiur nih. Tiur, untuk kompetisi ini kan tadi mendaftarnya lewat online juga. Nah, untuk pengerjaan atau nanti pelaksanaannya, apakah mereka nanti kan dikumpulkan dalam satu ruangan ini, istilahnya mereka dikumpulkan dalam satu ruangan ini, mereka mengerjakannya memakai internet juga atau mungkin secara manual? Kami melakukannya untuk di babak penyisihan, semifinal maupun final itu kami menggunakan
manual. Manual ya. Mereka akan tulis tangan dan kami akan membagikan soal serta lembar jawabannya. Berarti masing-masing peserta satu soal ya, bukan kelompok ya? Bukan. Jadi masing-masing peserta. Iya. Berarti tidak ada kerjasama ya? Tidak bisa kerjasama. Dan nanti dipantau langsung oleh panitia mungkin ya? Benar, langsung dipantau secara langsung. Baik, pendengar silakan untuk Anda yang bergabung, kami nantikan atensi Anda ya yang ingin bergabung, dan ada ketiga narasumber kita, ada Mbak Karin, ada Mbak Tiur, dan juga ada Mbak Gita ya. Oke, satu pertanyaan sudah bergabung. Kita coba baca ya. Iya, untuk ya dari 0852 4432 sekian ya. Untuk ketiga narasumber, bagaimana untuk menyesuaikan soal dengan kurikulum agar fokus pada pemecahan masalah. Wah, kayaknya ini langsung dijawab aja sama yang tahu nih. Ya, benar. Mungkin dari ketua panitia dulu, dari Tiur dulu. Kalau dari saya sebagai ketua panitia, biasanya sebelum membuat soal kami akan meminta silabus ke sekolah-sekolah melalui surat permohonan. Jadi kami akan menyesuaikan melalui sekolah dasar mau negeri, swasta atau maupun keagamaan. Kami akan memintakan silabus agar kami dapat menyesuaikan dengan kurikulum yang sekarang dan soal-soal tidak jauh berbeda dan mereka tidak akan kesulitan seperti itu. Iya. Mungkin ini berhubungan dengan pembuat soal nih. Iya betul, iya. Bu. Jadi itu sudah kami rencanakan dari awal, bahwasanya silabus itu yang akan menjadi panduannya kita untuk membuat soal. Jadi tidak sembarangan membuat soal sehingga tidak jauh berbeda dengan kurikulumnya mereka. Jadi apa yang mereka pelajari itu sudah yang akan keluar di soal nanti. Oh, luar biasa. Berarti jangan sampai ketika perlombaan sudah mulai, wah ini tidak saya dapatkan di sekolah nih. Iya betul. Berarti, itu sudah diantisipasi. Berarti sudah diantisipasi ya. Iya. Berarti ini secara tidak langsung meningkatkan memori siswa juga untuk mereka lebih ekspektasi ya dengan nanti kemungkinan jangan sampai ada soal yang mungkin tidak dipelajari, tapi ini sudah dikomunikasikan ya, sesuai ya. Dan untuk ini untuk tingkat sekolah dasar. Tingkat sekolah dasar berarti SD di sini luar biasa ya antusias mereka ya. Sangat luar biasa. Bayangkan SD di sini ada sekitar berapa nih? Ada sekitar 100 Berarti waktu itu juga mendata ya sekolah-sekolah dasar di sini ya. Kami mendata setiap sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah tingkat atas juga kami data ada berapa dan kami akan sebarkan undangannya secara merata. Oke. Dan untuk satu sekolah ini bisa mengirimkan berapa orang? Mungkin Mbak Karin ya. Untuk setiap tidak terbatas atau gimana? Terbatas Ibu. Terbatas ya? Dari kalau menentukan berapa siswa yang mau didaftarkan, mungkin dari sekolah bisa menentukan, tapi kami membatasi untuk SD 7 peserta maksimalnya, untuk SMP dan SMA maksimal 10 peserta. Dalam satu sekolah? Satu sekolah, iya. Oh ya, dalam satu sekolah. Berarti nanti kalau pas di penyisian, habis babak penyisian terus ada semifinal juga atau langsung ke finalnya? Ada semifinalnya. Berarti menjaring dulu ya, dari 400 benar. itu menciut jadi berapa gitu. Itu kira-kira targetnya nanti diambil berapa nih? Kan luar biasa nih, 400 nih. Benar. Itu nanti diambil sekitar berapa persennya? Kalau dari maksudnya kalau dari setiap tingkatan mengambil ke semifinalnya Ibu, itu dari tim pembuat soal yang menentukan Ibu. Wow. Mungkin dari kita ya, silakan. Kalau ada yang mau ini, silakan langsung kita nyaut-nyautan nih, biar asik nih. Kalau dari SD sendiri 400 peserta itu sudah SD, SMP, SMA. Iya, 400 SD, ya, SMP. sudah. Oh, ini sudah tergabung. Iya, betul. Oh, ya. Jadi kalau untuk dari SD sendiri akan terambil hanya 12 orang di semifinal. Wow. 12 orang. Oh ya, tadi kan 400 ini gabungan dari SD, SMP, SMA. Dari 12 orang yang diambil ini ke semifinal dulu. Iya, betul. Dan untuk ke finalnya diambil. Berarti diambil 6 orang. 6 orang ya. Iya, betul. Untuk berarti untuk mencari juara 1 sampai harapan ya. Iya, betul. Harapan 3. Iya. Iya. Pastinya untuk hal ini kan perlu adanya koordinasi dan antusias dari, tadi sudah disampaikan, antusias dari para guru juga ya.
Nah, dari orang tua nih, mungkin ada yang mungkin mendengar informasi mungkin dari kiri kanan ya, orang tua juga yang pastinya ini kan matematika nih. Jangan sampai mereka apakah dari Dewan Guru juga meminta izin kepada orang tua. Kan ini kalau mau dibilang tidak bisa memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Mungkin dari Tiur. Kalau dari orang, apakah ada surat pernyataan begitu? Kalau dari kami tidak ada memberikan surat pernyataan karena kami langsung memberikan surat undangan ke sekolah. Jadi sekolah yang akan menyeleksi dan sekolah mungkin yang akan mengabari ke orang tua. Tapi ada beberapa orang tua juga yang langsung menghubungi kami. Oh, langsung menghubungi, itu dia. Benar, langsung menghubungi kami. Tapi karena kami kan untuk pendaftaran kan langsung ke sekolah. Iya. Jadi kami meminta kepada perwakilan orang tua untuk menghubungi langsung ke sekolah dan sekolah yang akan menghubungi kami. Seperti itu. Iya, biar tidak terjadi pendaftaran double nih kalau mau dibilang ya. Iya, benar. Biar lewat satu pintu kalau mau dibilang ya. Berarti orang tua bisa langsung berkoordinasi dengan guru di sekolah juga. Nah, untuk Gita, untuk soalnya ini berapa banyak soal untuk babak penyisihan? Iya, kalau untuk babak penyisihan sendiri 40 soal pilihan ganda. Berarti semua pilihan ganda ya? Iya, betul. Kecuali SMA. SMA. Itu dibuatkan esai. Esai ya? Berarti nanti mereka juga disiapkan kertas cakar ya kalau mau dibilang ya? Betul. Karena memang itu perlu tuh. Karena ini kan nggak bisa bawa handphone kan? Iya, boleh. Nah ini nih. Jadi kembali ke manual lagi seperti yang disampaikan oleh Tiur. Berarti harus ada kertas cakar dan ini dalam 40 soal dalam berapa menit atau dalam berapa jam? Kami 120 menit untuk pengerjaan soal. 120 menit berarti 2 jam ya. Ini saya jadi belajar matematika juga. Karena terus terang dulu saya masih sekolah itu saya jurusannya jurusan bahasa ya. Karena dalam 1 minggu itu kami cuma ketemu pelajaran ini tuh 2 kali, cuma frekuensi atau waktunya itu tidak lama juga. Ya, sebenarnya bukan membenci matematika sih, tapi mungkin lebih fokus kepada bahasa yang ada di programnya atau yang ada di jadwalnya ya. Oke, nah untuk pendengar silakan bergabung, masih ada ketiga narasumber kita yang akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin bergabung ya. Nah dari Tiur nih, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada, mungkin saat ini mungkin peserta lagi mendengar nih. Bisa lewat sini nih ya. Bisa lewat sini, mungkin kesiapan mereka jangan lupa untuk jaga kesehatan, itu juga penting. Kalau tidak sehat kan tidak bisa ikut lomba. Silakan. Jadi untuk para peserta kompetisi matematika ke-19 tahun 2025, tetap semangat, tetap jaga kesemangatan, tetap fokus belajar agar pada hari H semua berjalan dengan baik. Nah, saya juga akan memberitahu bahwasannya kami juga akan memberikan reward seperti sertifikat kepada peserta dan guru, uang pembinaan kepada juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2 dan 3, serta kami juga akan memberikan piala kepada juara 1, 2 dan 3 dan ada juga piala bergilir yang akan diberikan kepada sekolah SD, sekolah SMP dan sekolah SMA yang memenangkan juara 1. Iya, untuk kompetisi ini tadi diambil juara 1 sampai juara harapan ya. Nah, untuk yang tidak lolos nih, apakah mereka juga tetap mendapatkan sertifikat? Tetap akan diberikan ya? sertifikat. Mungkin Anda kurang beruntung tahun ini, bisa dicoba lagi tahun depannya ya. Nah, berbicara mengenai frekuensi dari tahun ke tahun nih, mungkin dari ketiga narasumber kita, apa sih langkah panitia agar kegiatan ini berkelanjutan setiap tahun ya? Karena sudah disampaikan ini sampai ke 19 ya. Iya, betul. Semoga tidak ada halangan, tahun depan juga ada ya. Mungkin setiap tahunnya kan metodenya pasti beda-beda nih. Betul. Kalau tahun lalu mungkin caranya seperti ini, kalau tahun ini caranya seperti ini. Nah, untuk tahun depan nih, walaupun bukan kalian nanti yang panitia, tapi kalau kalian yang menjabat jadi panitia lagi atau yang berkontribusi dalam menjadi panitia ini, untuk langkah selanjutnya mungkin ada ide-ide yang bisa disampaikan. Mungkin tahun ini kita bikin lebih menarik lagi nih. Seperti apa nih? Apakah sudah ada rencana-rencana seperti itu, Tiur?
Kalau sampai saat ini kami masih fokus untuk ya. Persiapan kami, tapi kami akan tahun depan kami mudah-mudahan akan mempersiapkan lebih matang lagi, mempersiapkannya lebih awal lagi agar peserta juga mempersiapkan diri lebih matang. Nah gini nih, maksud saya seperti gini nih, kalau momok pelajaran matematika nih kan biasanya siswa itu belajar di dalam kelas nih, siswa belajar kelas. Nah, bagaimana metode yang menyenangkan nih? Mungkin suatu saat mungkin bisa di outdoor, ya kan? Jadi lebih menyenangkan nih. Mungkin kan itu salah satu saran juga mungkin kedepannya seperti apa ya, agar bisa tambah menarik minat dari siswa-siswa agar tetap menyenangkan ya. Karena kalau sudah duduk di situ, kalau dalam ruangan yang ini, wah ini sama saja kami seperti ada di sekolah nih. Dengan dipantau oleh tim pemantau kiri dan kanan ini, nggak bisa bergerak apa-apa nih. Ya mungkin ada ekspektasi seperti itu untuk kedepannya ya. Kalau untuk itu sih kami punya keinginan seperti itu, tapi kami akan menyesuaikan lagi bagaimana jalannya ke depan. Dan untuk anggarannya sendiri ini dari apa? Kesiapan dari panitia seperti apa? Apakah bantuan dari fakultas juga atau mungkin apa? Untuk dana sendiri kami biasanya melangsungkan bazar, jadi ada bazar wajib, ada bazar jalan. Nah kami juga ada bantuan dari fakultas, ada bantuan dari jurusan, ada juga bantuan dari universitas. Berarti dari kita untuk kita. Benar. Iya, mungkin dari Karin bisa ditambahkan. Untuk bantuan ya Ibu. Iya, kami tidak hanya mencari dana di sekitar kami saja, kami juga keluar untuk mencari dana. Mungkin ada sponsor-sponsor yang ingin mendanai kita juga Ibu. Iya. Sponsorship itu kan penting ya. Benar, penting. Agar bisa membantu kelangsungan suatu pertandingan atau kegiatan ya. Iya. Kami contohnya kemarin Bintang Radio juga ya. Kita kan ada selenggarakan Bintang Radio karena kami mau mencari minat sebenarnya penyanyi maaf agak keluar sedikit ya. Ini kita bicara kalau mau dibilang kan di Papua Barat atau di Papua itu talenta-talenta bernyanyi itu sangat banyak ya. Sehingga tetapi ada yang mungkin perlu untuk dijemput ya. Sehingga kami juga kemarin melakukan metode jemput bola dan luar biasa dari jemput bola itu akhirnya dari bisa mencapai sampai hampir 100-an. Kami gapai itu. Dan itu upaya kami juga. Nah pastinya dari ketiga narasumber kita ini juga tadi sudah disampaikan upaya-upaya yang dilakukan ya. Agar bisa sukses ya. Sukses bersama, sukses kita semua pastinya. Nah untuk teman-teman yang lain, apakah mereka juga mendukung maksudnya dari fakultas yang lain nih? Dari fakultas lain juga mendukung kegiatan ya? kami. Iya benar. Sangat-sangat mendukung karena kegiatan ini kan sangat membangun generasi muda di Papua Barat terutama agar mereka lebih mencintai matematika. Iya, sekali lagi ke matematika ya. Iya, benar. Kalau dulu Tiur, Karin sama Gita memang waktu pertama masuk langsung ke jurusan ini atau mungkin kan biasa ada nih. Pertama jurusan ini terus pindah nih, semester berikutnya pindah nih. Mungkin ada nih salah satu dari kalian. Dari kami tidak ada. Tidak ada ya. Semua langsung matematika. Berarti memang tujuannya langsung ke sana. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan dalam urusan lainnya seperti wah dia anak matematika, kok nggak berani dekatin dia nih. Karena kepintarannya melebihi kapasitas dari saya. Semoga tidak ya. Nah, ini kita berbicara mengenai tadi ada tantangan juga nih. Dari kesiapan-kesiapan yang dilakukan sampai Hamin berapa nih? Hamin tanggal lombanya tanggal 11 12-13 ya. Berarti sekitar semingguan lebih lah ya. Dan ini untuk soalnya sudah itu nanti dalam bentuk tadi manual. Berarti kertasnya juga sudah disiapkan semuanya ya. Sudah. Dan ini biasa kita bicara mengenai kebocoran soal nih. Mungkin dari kita nih. Semoga tidak ya. Iya, semoga. Tapi tetap soal tersebut tetap dirahasiakan sampai hari H ya. Betul, Ibu. Bahkan kami yang panitia lain juga tidak tahu. Nah, ini nih ya betul. Soal saja ini. Bukan berarti kalian bertiga teman, tolonglah. Siapa tahu ada saudara ya, ada adik-adik. Tolonglah kasih bocoran sedikit biar saya menginformasikan. Berarti tidak ada ya. Tidak ada. Berarti murni
ini hanya diketahui oleh si pembuat soal. Iya, betul. Dan dosen jurinya. Dengan dosen jurinya ya. Iya, betul. Dan juri ini juga juri matematika ya? Iya, dari dosen matematika sendiri, Ibu. Ada 3 dosen yang nanti akan menilai ya? Iya, dari Dan untuk kriteria penilaiannya ini apakah? Ini kan kalau jawaban apa tadi memakai option ya? Iya, pilihan ganda. Pilihan ganda. Kalau untuk pilihan ganda sendiri berarti jawaban benar dikali 2,5. Jawaban benar dikali dengan 2,5. Untuk babak semifinal nanti penilaiannya beda lagi, kemudian final juga akan beda lagi karena konsepnya sudah games, jadi penilaiannya akan beda, poin-poinnya akan beda. Berarti yang tadi sempat disampaikan kita ada juga dalam bentuk games ini masuk dalam 40 soal itu? Tidak, jadi babak penyisihan sendiri. Jadi babak penyisihan tipe soalnya pilihan ganda, kemudian nanti babak semifinal isian singkat, jadi hanya memasukkan jawaban akhir. Kemudian nanti untuk SD sendiri babak finalnya nanti seperti target angka. Nah, jadi, untuk gamesnya itu? Kalau untuk gamesnya itu dari masing-masing jenjang itu beda-beda, Ibu. Jadi tergantung dari tim pembuat soalnya. Mungkin kalau games bisa diberikan bocoran ya, kalau games. Iya, bisa. Soalnya yang nggak bisa. Ya, seperti apa nih gamesnya? Kalau gamesnya di babak semifinal dari TPS SD, tim pembuat soal SD sendiri itu nanti kita pakainya mystery box. Jadi sudah disiapkan boxnya, anak-anak akan mengambil box dan membuka boxnya yang isinya di dalamnya soal. Kemudian untuk babak finalnya itu berupa target angka, anak-anak akan disuruh untuk membuat formula matematika. Jadi misalnya dikasih 25, Anda harus membuat formulanya ya, bagaimana 5 kali 5 berarti hasilnya 25. Kurang lebih seperti itu untuk jenjang SD, SMP, SMA akan berbeda lagi. Nah, kita lihat kan kalau di televisi itu, kalau di media-media ini, mungkin di YouTube ya, apa kita lihat itu yang antusias dari siswa-siswa, terutama anak-anak kita, atau adik-adik kita yang di sekolah dasar nih, kompetisi matematika, tetapi langsung dijawab ini, yang kayak ini tambah ini tambah ini tambah ini sekian. Nah, apakah ada rencana juga seperti itu? Ini kan manual kan? Iya. Kayaknya mirip seperti itu, Ibu, tapi punya saya lebih ke saya yang memberikan jawaban, mereka yang membuat formulanya, mereka yang ini berapa tambah berapa kali berapa yang hasilnya ini, begitu. Kurang lebih ada seperti itu. Iya, karena kalau kita lihat itu kan luar biasa sekali ya. Mereka cuma gini tangannya ya. Langsung tiba-tiba bisa jawab. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti matematika ini jangan dijadikan momok yang menakutkan ya. Sebenarnya asik kalau didalami dengan baik ya. Sangat mengasihkan. Tapi ketika asik ya, tapi ketika ketel terumusnya juga puyeng ya. Tapi waktu ikut kuliah dasar ya, waktu baru pertama masuk itu gimana nih? Mau lanjut atau mundur? Atau mau pindah jurusan? Kalau kami bertiga atau lebih menantang? Lebih menantang ya. Semakin dikasih banyak, semakin kami lawan terus ya. Berarti kalau kita lihat ini anak matematika nih yang lewat nih. Ya kan, kita tahu kan? Entah dilihat dari sudut mana ya. Ini dia anak bahasa Inggris nih, dia anak ini nih anak matematika nih. Ya, kembali lagi ke topik kita ya. Berarti kesiapannya sudah sekitar, kalau mau dibilang sudah sekitar berapa persen ya? Sudah hampir 80% lah ya. Oke. Siap. Dan untuk kedatangan peserta mereka sendiri-sendiri juga ya? Akan didampingi oleh guru pendamping. Oh, didampingi oleh guru ya. Dan ini kan makanya harus ada, tadi Tiur sampaikan kalau orang tua anaknya yang mau ikut kan harus dikoordinasikan dengan guru ya. Agar ini juga menjaga keamanan mereka ya. Iya, benar. Sehingga mereka selesai lomba dan nanti diantar pulang juga kembali ke sekolah mungkin ya. Benar. Sehingga waktu belajar mereka masalah perizinan kan semua sudah diurus oleh sekolah ya. Nah, selanjutnya untuk memperluas jangkauan ini misalnya ke tingkat provinsi atau nasional nih. Mungkin kan kali ini kan tingkat ini nih. Mungkin bisa menjangkau, silakan buat yang di luar Manokwari mau gabung silakan. Kenapa tidak? Iya sekali. Iya kan? Kita kan harus iming-iming, kita harus lihat ke yang lebih tinggi dulu biar jatuhnya nanti dulu kan nggak apa-apa ya. Iya, Tiur silakan. Kami punya keinginan untuk kompetisi matematika tidak hanya sekedar hanya di Kabupaten Manokwari, tapi kami juga berharap mudah-mudahan tahun depan kami juga bisa menjangkau sampai di provinsi. Jadi tingkatan provinsi tidak hanya di kabupatennya saja.
kami berharapnya seperti itu. Mudah-mudahan terjalankan di tahun depan. Iya, ini kan pasti ini kan untuk sekitaran di Manokwari nih. Mungkin ada suatu saat dari MIPA sendiri mungkin punya suatu kegiatan ya, wah nanti berikutnya kita akan bikin lomba, untuk juara satunya nanti akan bersaing dengan teman-teman yang lain sampai ke tingkat nasional. Ya, kita kan berandai-andai seperti itu kan luar biasa, seperti kayak bintang radio nih. Tingkat ini seluruh Indonesia ikut, terus nanti ke tingkat nasionalnya di Jakarta nih yang mau ikut nih. Iya, pasti ada ya, ada keinginan seperti itu ya. Ada keinginan. Ya, semoga terwujud ya. Amin. Iya, baik, kalau dari sisi akademik ini, apa sih manfaat nyata yang diterima oleh siswa ketika mereka mengikuti kompetisi seperti ini? Manfaat mereka apa? Yang pertama, Selain dari menambah wawasan, mungkin ikut kegiatan ini selain dapat sertifikat, manfaat pribadi ya untuk mereka sendiri apa nih? kalau dari pribadi mungkin ya dari sisi bagian akademik memang ya mungkin mereka akan lebih mengasah lagi, atau mungkin dari teman-teman yang lain yang melihat teman-temannya mengikuti kompetisi matematika bisa sangat tertarik kepada matematika, bisa lebih belajar lagi dan bisa tertarik untuk belajar matematika untuk lebih dalam lagi. Iya, sejauh ini ada yang pernah les privat sama kalian nggak? Ada ya? Ada. Oh, berarti ini guru privat juga ya? Benar sekali. Ya, dari Gita ini masih statusnya masih apa? Masih mahasiswa kan? Semester 5, mahasiswa semester 5. Luar biasa ya? Iya. Baru semester 5 sudah jadi ini ya? Iya. Nambah-nambah uang jajan. Ini Gita ini dari mana? Dari sini atau dari luar? Dari luar. Tepatnya di mana? Dari Sorong kebetulan. Oh, dari Sorong. Iya, lahir ya. besarnya di sana. Lahir besar di sini, terus kuliahnya di sini. Iya, betul. Luar biasa ya, sudah semester 5 cari-cari nambah uang kos nih. Iya. Berarti ada nggak siswanya yang ikut? Kebetulan Atau mungkin didorong dari kita ikut aja? sempat nanya-nanya, tapi dari mereka katanya entah tidak dipilih dari sekolahnya atau gimana, atau mereka juga yang kurang atau belum mau. Jadi belum ada sih. Saya sementara masih megang 2 siswa saja, SD, SMP, tapi sejauh ini dari mereka tidak ada yang ikut. Tidak ada yang ikut ya? Iya, betul. Ada berapa orang nih? Sekitar berapa orang nih yang diajar nih, yang diberikan private nih? 2 aja, Ibu. 2 ya? 2 siswa aja. Mudah-mudahan nanti nambah lagi ya. Amin. Nanti dari Tiur juga, mungkin dari Karin juga ya. Berarti kalau saya seorang adik dari kalian bertiga, saya senang sekali. Karena nanti kalau ada PR matematika, saya tinggal over Kak ini. Benar, adik saya ya, seperti itu. Ya. Kak tolong, tenang aja, biar sesulit apapun, tenang aja, ada guru saya di rumah. Ya, tapi mungkin itu cuma sekedar membantu, oke. Tapi tetap harus diberikan pembelajaran ya. Benar. Cara-cara mudahnya yang biar mereka lebih cepat tangkap. Oke. Baik, dari apa yang kita perbincangkan, mungkin ada yang terlewatkan atau masih ada yang kurang ingin disampaikan? Silakan dari ketua panitia mungkin. Mungkin saya ingin mengingatkan bahwasanya hari ini akan penutupan, tepatnya 4 November 2025, penutupan pendaftaran kompetisi matematika 2025. Jadi kepada para sekolah peserta, mari segera mendaftar. Setelah itu pada tanggal 5 November 2025 kita akan technical meeting. Pada tanggal 12 dan 13 November kita akan melanjut pada kompetisi matematika atau di hari hanya. Iya. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir nih, mungkin bisa dijawab oleh ketiga narasumber kita ya. Bagaimana kalian bertiga ya, narasumber kita ini melihat kompetisi matematika ini juga sebagai salah satu upaya untuk membangun generasi unggul dan siap bersaing di era global untuk kedepannya. Mungkin dari Karin dulu. Bagaimana Ibu? Bagaimana kompetisi matematika ini dijadikan salah satu upaya untuk bisa maksudnya go ke depannya nih di era go maksudnya membangun generasi unggul dan siap bersaing dengan matpel yang lain mungkin. Baik, selain matematika. Untuk kompetisi matematika saat ini saya berharap sudah bisa memenuhi pertanyaan itu. Tapi tentunya untuk tahun-tahun ke depan lagi kami akan lebih meningkatkan lagi untuk kapasitas kami, lebih ada kesiapan lagi. Jadi
mungkin dari antusias ini bisa bertambah lagi untuk kedepannya gitu. Oke. Dari Tira? Mungkin sama seperti Karina, kami berharap juga kegiatan kompetisi matematika ini dapat membuat mereka tidak takut bahwasannya matematika itu menyeramkan, tapi matematika adalah hal yang mengasihkan. Nah, ini kan kalau mau dibilang kalian kalau selesai kuliah ini pasti jadi guru nih. Pasti jadi dosen nih. Mungkin ada pertimbangan lain gitu. Jadi peluang kerja di matematika itu sangat banyak, tidak hanya selalu jadi guru dan dosen ya. Bisa jadi analisis data, bisa jadi statistikawan. Jadi banyak hal untuk matematika, tidak hanya jadi guru dan dosen saja. Ini yang perlu adik-adik mereka juga ketahui bahwa benar. nanti kalau sekolah ambil mata kuliah ini bukan berarti kalian harus stuck di jadi dosen, jadi guru ya, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih istilahnya bukan lebih dari guru nih, bukan, tapi yang istilahnya matematika ini bukan terbatas sampai di situ aja. Iya. Baik. Kita tidak terasa kita sudah ada di 4 menit terakhir nih. Padahal kita bicara matematika nih. Baik, kita masuk pada closing statement ya sebelum kita akhiri dialog kita di pagi hari ini. Dari closing statement dari ketiga narasumber kita, mungkin dari ketua panitia dulu, habis itu dari sekretaris, dan mungkin yang terakhir dari Gita si pembuat soal ya, bukan pembuat masalah ya. Dari pembuat soal, closing statement dan juga harapan ke depannya. Mungkin dari ketua panitia dulu. Saya berharap kompetisi matematika dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan maksimal tahun ini, tahun depan, sampai tahun-tahun selanjutnya. Juga para peserta tetap antusias pada kompetisi matematika kita. Mungkin itu saja harapan saya ke depannya. Iya. Dari Karin. Baik, kalau harapan saya soal kompetisi matematika sama seperti ketua panitia. Jadi untuk peserta-peserta yang telah mendaftar, saya harapkan sudah siap untuk mengikuti kompetisi ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, dari Gita. Kurang lebih sama, dan mungkin harapan saya ke depannya mungkin setiap sekolah sudah bisa mempersiapkan siswa-siswinya, karena mengingat sudah tahu setiap tahunnya akan ada kompetisi, sehingga mungkin akan lebih dipersiapkan lagi para siswa-siswinya untuk mengikuti kompetisi tersebut. Kemudian dari saya untuk peserta, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan pernah pantang menyerah untuk matematika. Oke, luar biasa. Mungkin dari Tiur bisa ditegaskan lagi, mengingatkan kepada peserta. Oke, baik. Kepada para peserta seluruhnya atau guru pendamping, bahwasannya 4 November 2025 tepatnya hari ini pukul 00 WIB akan ditutup pendaftaran, dan pada tanggal 5 November 2025 kita akan menyelenggarakan technical meeting. 12 dan 13 November kita akan melaksanakan kegiatan kompetisi matematika ke-19 tahun 2025. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih untuk Tiur, untuk Karin dan juga Gita sudah bersama-sama dengan kami di dialog interaktif pagi ini. Semoga nanti kita ketemu lagi di lain topik ya. Oke. Terima kasih sudah bermanfaat. Terima kasih ilmunya ya. Semoga yang mendengarkan menambah wawasan mereka, terutama puji Tuhan juga kalau pesertanya yang mendengarkan ya. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih pendengar dimanapun berada. Memang kompetisi matematika terdengar agak menyeramkan, tetapi dari perbincangan kami bertiga ini saya jadi yakin bahwa matematika ini bukan jadi momok yang menakutkan lagi ya. Iya, terima kasih sekali lagi. Pendengar dimanapun berada, semoga kompetisi matematika ini sukses ya, semakin memotivasi siswa untuk lebih berkarya lagi dan berprestasi dan juga mencintai dunia angka atau dunia matematika ya. Iya, saya Cornelia Mansora. Kita akan bertemu dalam dialog interaktif di lain topik di Pro 1 RRI Manokwari. Semoga mencerahkan dan membangun bangsa kita, terutama untuk generasi emas menuju generasi tahun 2045. Saya Cornelia Mansora, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, dan sesuatu yang kita lakukan dengan positif, dengan baik, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Tidak ada sesuatu yang instan jika kita bekerja keras dengan lebih baik. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.